Selamat pagi kepada para peserta konferensi daring obstetri dan ginekologi. Pada sesi ini saya akan membawakan apakah COVID-19 memperberat patologi pada kehamilan. Penyakit ini menjadi suatu pandemi yang dinyatakan oleh WHO sejak Maret 2020 dan penyakit ini menyerang infeksi pada pernafasan. Telah mengakibatkan kematian hingga 4 juta orang di dunia, dan data di Indonesia pada 19 Agustus 2021 menyatakan terdapat 3,9 juta orang positif dan meninggal mencapai 122.633 orang. Dan tentunya sesuai dengan profesi kita akan memusatkan perhatian kepada ibu hamil. Berdasarkan data POGI sejak April 2020 sampai April 2021, terdapat 536 ibu hamil dengan COVID-19 dan 72% diantaranya terdeteksi pada usia kehamilan 37 minggu. Dan dari kelompok ini, 3% mengalami komplikasi dan mengakibatkan kematian. Yang memerlukan perawatan intensif mencapai 4%, dan ibu-ibu hamil tersebut menderita gejala berat setelah terinfeksi. Bagaimana kerentanan wanita hamil dengan COVID-19? Dari data yang ada, ibu hamil memiliki waktu inap lebih lama di ICU, kemudian lebih tinggi jumlah yang membutuhkan intubasi serta ventilasi mekanik, serta lebih banyak terjadi kematian pada saat perawatannya. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap komplikasi obstetri? Terdapat beberapa hal. Yang pertama, kita mendapatkan dari data penelitian bahwa 17% ibu hamil dengan COVID-19 mengalami persalinan prematur. Dan di antaranya 6% mengalami persalinan prematur spontan. Selain itu, COVID-19 juga meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal. Sehingga pada penelitian juga dikatakan bahwa wanita yang terinfeksi COVID-19 secara signifikan mengalami persalinan prematur. Bagaimana hubungan COVID-19 dengan komplikasi obstetri? Kita akan lihat hubungannya dari beberapa poin, yaitu dengan preeklamsi, prematuritas, PJT, AUFD, dan abortus. Insidensi COVID-19 yang mengalami preeklamsi, di RSAS kami mengumpulkan data dari Januari sampai Juli 2021, terdapat 270 ibu hamil dengan COVID-19 dan terdapat 23 preeklamsi di antaranya. COVID-19 saat hamil secara independen berhubungan dengan preeklamsi, dan preeklamsi berhubungan secara independen dengan PJT. Sehingga kita juga melihat beberapa hal yang lain, yaitu dengan prematur, dengan tadi PJT adalah kecil masa kehamilan, kemudian terdapat morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal yang meningkat. Kemudian kita juga melihat ada beberapa peningkatan risiko komplikasi kehamilan dengan COVID-19, yaitu akan terjadi preeklamsi, kemudian bisa terdapat eklamsi, bisa mengalami HELLP syndrome, mengalami perawatan di ICU, persalinan prematur, serta pertumbuhan janin yang terhambat. Memang kita menghadapi kendala di sini karena preeklamsi juga dipengaruhi oleh banyak faktor atau disebut multifaktorial. Apa yang terjadi pada COVID-19 dan preeklamsi ini? Ternyata terjadi disfungsi endotel secara langsung maupun tidak langsung, dan terjadi hiperinflamasi serta respons antiviral yang abnormal. Selain itu, terjadi koagulopati dan koagulasi intravaskuler dengan gambaran pembekuan intravaskuler yang masif. Secara patologi, kita juga dapat
melihat ya patologi vaskuler ini sehingga gejalanya mirip preeklamsi, sehingga disebut preeclampsia-like syndrome. Penelitian dari Dub et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa sebaiknya atau direkomendasikan pemeriksaan biomarker rasio S-FLT1 dibandingkan placental growth factor atau pemeriksaan patologi plasenta untuk dapat membedakannya dengan preeklamsi. Data di RSAS bulan Februari sampai Juli 2021 ternyata terdapat peningkatan persentasi preeklamsi pada ibu hamil dengan COVID, yaitu 11,54% dibandingkan dengan grup ibu hamil non-COVID hanya sebanyak 6,13%. Hati-hati ibu hamil dengan COVID-19 dengan faktor risiko overweight, diabetes, hipertensi, gangguan jantung, dan respirasi kronik akan memiliki risiko 4 kali lebih besar mengalami preeklamsi atau eklamsi. Sekarang kita akan melihat tinjauan hubungan COVID-19 dan prematuritas. Insidensi yang didapatkan dari penelitian yang melibatkan 18 negara didapatkan ibu hamil dengan COVID-19 memiliki risiko 2 kali lebih tinggi mengalami persalinan prematur, dengan risiko peningkatan 1,59 kali lebih tinggi pada penelitian yang lain yang sejalan. Penyebabnya adalah preeklamsi atau eklamsi atau sindroma HELLP sebanyak 24,7%, kemudian pertumbuhan janin terhambat sebanyak 15,9%, dan gawat janin sebanyak 13,2%. Juga terdapat data peningkatan kejadian COVID terhadap persalinan prematur, yaitu akan meningkatkan 60% risiko persalinan prematur pada usia kehamilan kurang dari 32 minggu, dan 40% risiko persalinan prematur pada kehamilan kurang dari 37 minggu, serta 160% risiko prematur pada kondisi komorbid. Bagaimana mekanismenya? COVID-19 ini akan memperberat respons inflamasi sistemik pada patogenesis kehamilan prematur dan pertumbuhan janin terhambat. Kemudian juga terdapat malperfusi vaskuler pada plasenta, juga ditemukan pada pemeriksaan histologi plasenta. Pada slide ini saya akan membahas bagaimana hubungan COVID-19 dengan pertumbuhan janin terhambat atau PJT. Dari data yang ada, ibu hamil dengan COVID-19 berisiko 2 kali lebih tinggi untuk terjadinya PJT daripada pasien non-COVID. Penyebabnya adalah faktor ibu, bayi, dan plasenta. Dan juga terdapat pernyataan bahwa COVID-19 tanpa preeklamsi tidak berhubungan dengan terjadinya PJT. Memang hal ini perlu kita teliti lebih lanjut. Pada faktor ibu terjadi respons inflamasi sistemik infeksi COVID-19. Dan untuk faktor plasenta terjadi malperfusi yang kita akan temukan pada pemeriksaan histologi plasenta pada ibu dengan COVID-19. Nah, sekarang kita tiba di hal hubungan COVID-19 dengan kejadian IUFD, intrauterine fetal death. Dengan terjadinya COVID-19 ini, tentunya masyarakat juga mungkin mengalami lebih sulit akses ke fasilitas kesehatan, sehingga terjadi kurangnya kunjungan antenatal, atau kemungkinan juga akibat infeksi yang asimptomatis. Nah, apakah hal-hal tersebut meningkatkan kejadian IUFD? Penelitian ABAS tahun 2020 secara kohort retrospektif
telah dilakukan dan ternyata tidak ada perbedaan angka AUFD pada periode pra-pandemik dibandingkan dengan periode pandemik. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Estin et al. Tahun 2021 menunjukkan hal yang sama. Namun, data yang kita peroleh di RSAS yaitu pada bulan Februari sampai Juli 2021 terdapat peningkatan persentase AUFD pada grup ibu hamil dengan COVID yaitu sebanyak 9,34% dibandingkan dengan grup ibu hamil non-COVID sebanyak 3,45%. Untuk hal ini tentunya kita perlu penelaahan dan penelitian lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan COVID-19 dengan abortus? Hal ini masih belum diketahui secara pasti. Yang dilakukan oleh Cosma untuk penelitiannya pada 225 ibu hamil menyatakan COVID-19 pada trimester pertama tidak mempengaruhi terjadinya abortus. Pada studi yang lainnya juga tidak ada yang menunjukkan faktor yang signifikan apakah abortus atau keguguran berbeda pada ibu dengan atau tanpa COVID-19. Sehingga hal ini juga memerlukan studi lebih lanjut. Demikian sharing saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu pada sejawat di seluruh Nusantara. Dokter-dokter umum, ibu-ibu bidan, dan para kawan-kawan di kabupaten maupun kota dari POGI, ya, para spesialis obstetri ginekologi. Kita akan berbicara membahas sesuatu yang sangat menarik, bagaimana mencegah itu yang penting, ya, karena kita itu ternyata belum bisa mencegah, ya. Lebih banyak kita itu menerima yang sudah terlambat. Itulah menurut literatur yang kita kenal, ya, dengan keterlambatan dari pengiriman pasien sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Menteri Kesehatan, ya, dan juga para peneliti di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana dua penyakit yang akan kita bahas, yaitu preeklamsi dan PJT, ya, intrauterine growth retardation, itu ada hal yang mungkin, ya, kita harus tahu sejak awal. Kapan, ya, kita terima pasien itu menurut aturan, dan kapan kita harus merujuk, ya, dan kapan kita harus menindak. Itulah kira-kira yang saya ingin harapkan dari preeklamsi secara patofisiologi. Masih ingat mungkin dulu, ya, bahwa yang ada suatu, ya, sperma bertemu dengan telur, ya, kemudian dia berjalan, ya, dari ampula tuba sampai beberapa hari pas di endometrium, dan terjadilah suatu proses invasi tromboblasnya. Ada yang normal, ada yang tidak, ya, ada karena memang ini ada komorbid, atau mungkin ini adalah timbul pertengahan dari kehamilan itu, atau memang sudah turunan, ya. Terjadi perbedaan antara, ya, yang preeklamsi dan yang non preeklamsi sudah kita bisa lihat sejak awal. Sejak kita punya kartu K1, K2, K3, K4. Nah, ibu bidan, ya, 6 kali harus bertemu kira-kira selama kehamilan itu katanya, dan itu juga harus dirujuk, ya, kalau memang itu sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kenal, ya, dengan apa yang dulu kita pakai abad yang lalu dengan menggunakan pemeriksaan dari atas rambut sampai kaki dengan menggunakan monoaural, mendengarkan bunyi jantung. Nah, sekarang sudah lain, ya, zaman milenial, dan inilah yang ingin saya beri gambaran apa yang terjadi zaman dulu kami abad yang lalu dan sekarang para sejawat pada abad milenial ketika ini. Nah, kalau kita lihat plasenta itu kira-kira ada plasenta, ya, dari ibu, ya, dengan berbagai macam, ya, jaringan, dan ada juga, ya, yang menempel, ya, pada dinding, ya, rahim itu, yang menggunakan sesuatu yang kita kenal dengan gambaran-gambaran histologisnya demikian, ya. Ada arteri, ya, kelihatan di situ, arterinya warna biru, waduh, ya, 2. Ada pembuluh balik, ya, dari janin yang bertemu dengan
jaringan di rahim ya yang terdiri yang membawa darah. Bagus sekali itu darahnya biru ya. Saya kira arteri itu merah, ternyata ini biru. Nah, itu kenapa? Ya zaman dulu kita nggak tahu abad yang lalu. Nah, ternyata arteri uterina itu ya setelah masuk ke dalam rahim akan membentuk cabang-cabang arcuata ya, kemudian masuk lagi ke dalam ya terjadi suatu bentuk arteri radialis. Kemudian arteri masuk lagi spiralis. Nah, itulah ya antara arteri spiralis yang berhadapan dengan janin dan dari janin ya ada tadi ya trofoblast yang berjalan kira-kira 6 hari sampai di dinding rahim. Gambarannya bagus sekali ya. Sini ada yang merah, ada yang biru. Tapi bukan berarti biru itu adalah arterial ya, merah itu adalah arterial ya, ini hanya gambaran saja. Ya, kenapa? Ya, karena mungkin saja terjadi waktu kita melakukan pemeriksaan zaman abad sekarang ini. Slide, nah kembali sirkulasi dari uterus dan plasenta ya melalui yang terakhir paling dalam yaitu arteri spiralis ya bertemu dan nampaklah di sini kita lihat mana yang bagian ibu dan mana bagian anak di mana bertemu. Tentu kita masih ingat ya secara histologis, dan itulah yang membuat kita harus mengetahui kapan itu, karena di situ tidak bercampur arteri ibu dan arteri janin ya. Janin dan ibu bertemu di situ untuk mentransfer oksigen dan nutrisinya ya. Kemudian kembali dibawa ya ke arteri dan dikembalikan lagi ke pembuluh darah yang ada tadi ya, 3 pembuluh ya. 2 arteri sebetulnya, 1 pembuluh balik dari arteri uterina. Slide. Nah, nampaklah sekarang kita lihat bagaimana ya sirkulasi dari arteri spiralis ya, ujung dari arteri uterina yang bertemu dengan trofoblast ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang paling penting? Yang paling penting ya tentu kita harus bertemu berapa? 6 kali, terutama dari awal dia mual, muntah, tidak haid. Kapan ibu haid terakhir? Dulu ya. Setelah kemarin itu apa, ada yang terakhir itu bulan apa, lupa lah, pokoknya ada Idul Adha. Nah, itu kan bingung. Datang, mual, muntah, tidak haid, dan setelah Idul Adha tidak haid lagi. Itu yang penting ya. Jadi harus kita lihat kapan itu di kartu K1 ya, di puskesmas PPK 3 atau pasien K1 ya, yang primer. Nah, di mana sebetulnya harus kita lihat ini ya. 12 minggu ya. Kalaupun dengan menggunakan USG ya dengan 2 dimensi itu adalah yang paling tepat kapan haid terakhir ya, karena plus minusnya hari, dan sudah bisa kita secara biometri ukur antara crown, rem, length. Simpenlah di ya kartu pertama. Jadi K1 itu penting menentukan HPHT ya, karena banyak yang lupa ibu-ibu itu ya. Ini plus minusnya hari, 12 minggu itu dari terjadi pembuahan ya sampai berjalan masuk ke tuba dan menempel. 12 hari itu kita tentukan dengan melihat dengan USG 2 dimensi dan kemampuan siapa yang bisa. Ya dokter umum ada nggak di kurikulumnya? Apakah ada nggak sertifikatnya? Kalau ada, silahkan di situ simpan, dan itu nanti akan berakhir sampai 40 minggu ya. Itu yang kesalahan yang kecil sekali ya. 12 minggu dengan USG 2 dimensi
crown rambling, ya, kita bisa tentukan HPHT, ya, yang plus minus salahnya adalah hari. Baiklah, ya, kita lihat sekarang. Nah, ada berapa macam preeklamsi itu? Ada early onset, ya, kurang 34 sudah terdiagnosa, atau 34 late onset, ya. Tapi HPHT kita sudah tahu di K1, ya, di kecamatan, ya, di tempat praktek dokter umum ataupun bidan, ya, di situ yang disebut dengan PPK 1 atau Pasienkes primer. Slide ini kita lihat, ya, awitan dini, ya. Ini terjadi kapan, ya, kemungkinannya apa? Itu secara histologi, ternyata dari makanan, ya. Ingat, kita ini penduduknya lebih dari 1/4 miliar, ya. Dulu zaman kolonial 50, zaman Soekarno mengambil alih 70 ya, juta. Nah, sekarang udah 1/4 miliar lebih. Banyak anak, banyak rezeki. Waduh, ternyata itu, ya. Padahal waktu kami dulu 2 anak cukup, ya. Tapi sekarang banyak anak, banyak rezeki. Itulah kira-kira filosofi yang harus kita ingat. Awitan dini itu kapan? Dengan kartu K1 di puskesmas atau di tempat praktek. Slide. Nah, ini. Tapi ada juga yang memang itu sudah memang komorbid, ya. Merokok sering, ya, kemudian diabetes, ada penyakit-penyakit yang menjadi komorbid yang memang bukan datang karena, ya, tiba-tiba, ya, tapi ini awitan lanjut maternal, ya. Contohnya diabetes mellitus, ya, merokok. Kemudian kita lihat slide berikutnya, bagaimana mencegahnya? Kalau gitu kita harus mencegah, bisa dicegah ternyata, ya. Preeklamsi bisa, PJT bisa kita cegah. Itu yang penting, ya, bagaimana mengirim ke rumah sakit yang ada konsultan, tapi jangan sampai ke sana karena terlalu jauh. Ke rumah sakit RSUD saja di kabupaten kota biasanya adalah ginekolog dan obstetrikus, ya. Ya, prakonsepsi kita harus tahu apa itu penyakit-penyakit yang mungkin, ya, diturunkan atau mungkin itu adalah komorbid yang sudah ada. Jadi ini penyakit-penyakit yang memungkinkan terjadinya. Dan ingatlah, ya, dari K1, K2, K3, ya, kartunya bisa kita lihat dari mulai umur 12 minggu kehamilan, 20 minggu kehamilan, ya, nanti kemudian 28 minggu kehamilan, 32 kehamilan, 34 kehamilan, sampai berat anak kira-kira harusnya 2,5 juta, 2.500 gram, ya. Itu kira-kira 37 minggu. Nah, itu, ya, silahkan melahirkan. Nah, inilah deteksi dini dan pencegahannya. Biasanya kalau sudah dikirim dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah, situ ada ahli obgyn. Nah, bagian feto maternal ada belum, ya, baru ada obgyn umum. Tapi dia tahu, ya, apa itu protein plasenta, PLGF, ya, apa itu, ya, 13 minggu itu obatnya apa, kadarnya berapa, itu sudah dia tahu, ya. Ini oleh dokter umum juga sudah tahu, tapi lebih baik, ya, kalau memang harus, ya, terjadilah suatu timbal balik, ya, dari pengirim antara obgyn dengan dokter umum, kemudian dikembalikan. Jangan takut, ya, akan dikembalikan kalau memang itu bisa ditangani oleh dokter umum. Slide. Nah, ini yang penting, ya. Zaman now itu USG, ya, 2 dimensi cukup, ya, sesuai dengan
apa yang sudah kita dapat, apakah dari kurikulum, apakah dari training atau menjadi trainer ya dari para pelaksana ya. Ini USG itu apa? PI itu apa? Pulsatility Index. Oh iya. RI apa? Resistency Index. Kalau bisa lah lebih dari berapa? 1, sekian atau lebih dari 0,58. Nah, itu ya. Jadi harus melihat kemungkinan terjadinya PJT dan preeklamsi. Slide. Nah, ini adalah tadi 2 dimensi, ini dengan Doppler ya, ada 2 Doppler itu yang bisa melihat warna dan bisa melihat juga gerakannya ya, tingkat prediksinya tinggi ya, Doppler itu bisa ya dilakukan di RSUD. Slide. Nah, ini ya gimana yang merupakan suatu CDI ya, Doppler imaging ya, dan velocimetry ya. Ini nanti kita lihat bagaimana. Slide. Kita lihat USG Doppler ini biasanya ada di RSUD ya, di kabupaten kota. Slide. Nah, ini aplikasi kliniknya dari arteri uterina yang merah itu. Ya, kita lihat dengan Doppler USG. Nah, ini sistolik diastolik ya. Nah, inilah ukurannya. Ya, terus ini akan naik terus. Jadi ya pulsat PI dan resistensi indeksnya akan meningkat terus. Ya, nilainya akan mendekati angka 2. Ya, CDI, CVA itu adalah merupakan satu ya yang melihat warna merah, biru itu ditentukan oleh masuk atau keluarnya dari server yang ditembakkan ya, suara ultra dan kelihatan biru mendekat atau merah menjauh. Nah, itu para ginekolog sudah tahu ya, obstetri di RSUD. Menjauh akan menjadi biru ya, mendekat ya, arterinya itu lari ya, dilihat ya, dengan cara, jangan pernah lihat ini karena gambarannya bagus sekali. Kita lihat di sini ya, sistolik diastoliknya, tapi di sini terjadi hal kelainan dari daerah otak. Itu sudah dikorbankan, korban terakhir biasanya ginjal dulu, kemudian jantung, otak. Padahal di tali pusatnya sudah ada gambaran-gambaran yang disebut dengan diastoliknya hilang, absence, atau memang reverse, terbalik. Itu sih ya sudah merupakan sesuatu yang lahir. Nanti Apgarnya 2480, ternyata ini sih ya terlambat. Jangan pernah melihat ini ya, rujuklah kira-kira. Slide. Nah, ini jangan pernah melihat ini ya. Ini adalah sirkulus wilisi yang dikorbankan terakhir setelah arteri uterina, arteri umbilikalisnya sudah begitu ya, sistolik diastoliknya, indeksnya sudah jauh ya berkurang. Nah, inilah bagaimana yang kita pikir sekarang, PJT itu karena apa? Ya, small of gestational age itu karena apa? Dan ini bagaimana patologis atau bukan patologis ya? Dan tentunya dari sinilah ya kita lihat bagaimana melihat berapa persentil ya. Dan kalau kurang dari 10 persentil maka ini terlihatlah kemungkinan terjadinya PJT ya, ini ya, semua di bawah 10 persentil. Dan kita lihat ya bagaimana kita melihat secara zaman now dan bagaimana merujuknya. Jangan terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.